Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismati Atta, NIM 231401 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya menginstal software lewat grup Polis dari Windows Server ke semua klien. Oke, di pertemuan sebelumnya kan kita udah praktek grup Polis juga tentang cara mengedit konfigurasi login user seperti logout, policy, kemudian panjangnya password, masa berlakunya password ya. Oke, kali ini di skenario kali ini kita akan coba menginstal sebuah software lewat grup koleksi untuk semua user maupun tertentu. Jadi di efisien banget kalau misalnya kita mau menginstal software ke semua komputer, ke semua user tanpa kita harus datangin mereka satu persatu. Cukup kita paste dari server, maka software akan otomatis terinstall. Oke, di skenario kali ini ada dua skenario. Yang pertama kita akan install ke semua user, dan kedua user tertentu saja yang ada di OU tertentu, di organisation unit tertentu, jadi yang lain nggak ikut ke install. Oke, selanjutnya kita langsung praktek aja servernya mana. Oke, kita lakuin dari server domain controller yang utama itu di sini ya, sudah login. Oke, pertama kita harus siapkan softwarenya. Saya kali ini mau menginstal sebuah software namanya 7zip. Nah, ini 7zip ini software ini sama seperti WinZip atau WinRAR, buat kompres dan file yang terkompres. Oke, di sini file installernya harus bertipe MIC belakangnya, karena ini lebih cocok untuk install dari Active Directory. X saya bisa, tapi dari script tersendiri lah. Oke, di sini contohnya saya pakai MSI aja. Oke, ini filenya saya taruh di sebuah folder namanya source, dan folder ini harus di share ke network, artinya kita bisa diakses dari semua komputer dari network. Untuk men-share folder ini caranya klik kanan foldernya, kemudian properties, kemudian sharing. Nah, kemudian pilih advanced sharing. Kalau Anda sudah pernah share folder di network mungkin gak bakal bingung ya. Oke, udah tahu caranya, kemudian klik share di folder, kemudian klik permission. Oke, ini ada everyone, pastikan kita remove. Kenapa? Untuk alasan keamanan, folder ini hanya bisa diakses untuk semua, untuk user-user yang sudah terdaftar aja di domain controller, bukan user yang lain. Oke, kemudian kita klik add, dan user-user tertentu itu hanyalah domain komputer dan domain user. Kita klik aja domain, kemudian klik name di sini. Nah, oke, di sini ada domain komputer dan domain user, pilih saja dua-duanya, klik oke, kemudian klik oke lagi. Oke, kemudian klik oke, kemudian ke menu tab security, klik edit di sini, tambahkan di sini, klik add, tambahkan domain user dan domain komputer, domain check names. Oke, pilih domain controller dan bukan dokumentasi controller, domain komputer dan domain user, klik oke, klik oke. Oke, pastikan permission di sini hanya read and execute, dan kemudian its folder context dan read ini hanya tercontoh cuma 3 aja untuk domain user dan domain komputer. Nah, ini cuma 3 aja, read, execute, folder context dan read, kemudian klik oke. Yang satu lagi di bagian sharing, advanced sharing, kemudian permission, pastikan juga mereka ini dua-duanya nih, domain khusus dan domain komputer. Dan change jangan dicontreng. Oke, klik oke lagi, klik close. Oke, ini sudah bisa diakses foldernya lewat jaringan. Caranya kalau yang belum tahu, kita login. Oke, caranya misalnya dari server DHCP, kita jalankan run, kemudian backslash 2 kali, kemudian ketik nama server, tempat foldernya. Jika DC1
bukan slash source router. Oke, nah ini jadi nanti part ini kan kita pakai untuk setting berikutnya. Oke, ini kita tutup, kita kembali ke server di domain controller. Oke, skenario kali ini kita akan menginstal ke semua user dan ada di yang sudah terdaftar di domain controller. Semua user si Rahman, Rini dan sebagainya termasuk yang ada di OU salah seperti ada si Iwan, Bambang dan Rati. Oh ya, saya rapikan sedikit dalamnya ya. Si Bambang ini tadi kan ada di dalam salah, saya masukin ke serp OU namanya manager sales ini biar rapi. Oke, sekarang kita klik menu tools, kemudian pilih policy management, kita mulai setting deployment softwarenya. Oke, di sini seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan buat sebuah grup policy yang kita diterapkan di domain suka-suka.com ini, semua di domain suka-suka.com ini dan akan berpengaruh ke semua user. Oke, pertama kita bikin dulu grup policy-nya, objek ini, kemudian klik kanan di sini pilih new. Oke, kasih nama yang sesuai install 7-zip, kasih namanya yang sesuai kebutuhan. Oke, sekarang klik kanan install 7-nya, pilih edit. Oke, sekarang kita masuk grup policy management editor. Untuk proses instalasinya kita bisa taruh di dua tempat, mau di komputer configuration atau di user konfigurasi. Bedanya kalau komputer configuration ini akan menginstal ke semua komputer, semua user artinya akan diinstal ke bukan semua komputer, semua user ya diinstal ke sebuah komputer, ke perangkat, tapi bisa diakses oleh semua yang login di perangkat tersebut. Tapi kalau di user configuration, software yang terinstall tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu saja kalau dipakai login. Oke, kita coba di komputer configuration, klik kanan policy, klik policy di expert, terus software setting. Nah ini klik software instalasi di bagian sini yang kosong, klik kanan pilih new, klik patch. Oke, software yang mau kita install ada di drive source. Nah ini 7-zip, ini kita pilih yang ini, tapi di bagian atasnya ini jangan pilih slash source, ini jangan di lokal, kita masukkan networknya yang backslash .2 jkt slash c1 flash source, karena ini lokasinya ada di network nanti supaya bisa diakses dari network dari semua perangkat ini kok nggak mau. Oke, ini dia software ya. Kemudian kita pilih yang si clean. Oke, sekarang kita double klik di sini atau klik kanan properties, kita masuk ke bagian deployment, kemudian pastikan di sini dia pilih assign, kemudian klik uninstall di application files out di scope of management, kemudian klik yang ini install this application out logon. Tujuannya supaya software tadi langsung terinstall saat user sedang login. Nah bagian ini uninstall this application of management, maksudnya ini supaya softwarenya ini bisa kita uninstall nanti di grup policy kalau suatu saat kita nggak mau pakai lagi ya. Oke, terus kita klik oke di sini. Nah sekarang grup policy ini siap dijalankan, tiap belum bisa dijalankan. Kenapa? Kita balik dulu ke grup policy management. Nah ini si install 7 ini belum dijalankan, belum bisa diterapkan. Karena kenapa dia harus ke suka-suka.com ini? Karena install 7-zip ini baru dibikin, yang baru kita bikin, dia nggak langsung diterapkan. Untuk menerapkannya kita harus taruh di kelompok tertentu, mau di OU atau di semua di satu domain tertentu, baru bisa diterapkan. Karena
kita mungkin salah ke semua user. Kita taruh di sukasuka.com. Ini caranya, klik kanan sukasuka.com, kemudian link and exit GPO, kemudian pilih 7 zip, klik OK. Nah, sekarang grup Palis install 7 zip ini, GPU ini akan di apply secara otomatis ke semua user. Di sini ada user yang sudah login, si Bambang dan si Rini. Sebenarnya ya memang nggak langsung ke install sih, butuh waktu. Kenapa? Yang namanya grup Palis itu akan di refresh dari server ke user itu setiap 90 menit, setiap 1,5 jam kelamaan. Jadi kita bisa paksa klien untuk mengupdate Palis supaya bisa langsung to apply acara. Caranya kita masuk ke command prompt salah satu user, kemudian ketik gp update flash force, enter. Gitu juga ya dengan user sebelahnya, gp update flash force. Kita tunggu. Nah, lihat di sini user si Bambang ini sudah berhasil, tapi ada pertanyaan, ada pemberitahuan di sini karena baru dan butuh apply, dia butuh restart. Dia nanya mau restart enggak karena ada Palis baru. Restart aja, yes, enter, klik close. Begitu juga si sebelahnya. Kita tunggu aja, dua-duanya bakal nge-restart ini perangkatnya. Si Bambang sudah restart, tetap lagi restart komputer, restart. Juga Sri ini komputernya lagi restart, kita tunggu sampai login kembali. Sekarang login ke si Bambang, welcome. Begitu juga si Rini. Sekarang kita lihat di servernya udah ada apa belum ya, tapi nanti akan ke install sendiri. Kita tunggu sebentar, dia akan install. Lihat di sini 7 file manager baru muncul. Begitu juga si Rini. Nah, sudah ke install, tadinya kan nggak ada. Nah, sekarang sudah ke install, jadi gitu caranya, gampang. Itu salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah software lewat grup Palis ke semua user. Sekarang selanjutnya kita praktek bagaimana cara menginstal software untuk organisasi unit tertentu. Contoh ini punya sales, ini saya mau menginstal hanya ke OU sales saja, jadi yang mendapat menginstal sebuah software hanya untuk all new, enggak ke lainnya. Ini enggak. Caranya gimana? Sama seperti tadi. Kita kembali ke server. Mana servernya? Kita ke sini dulu, aktif directory. Saya menginstal sebuah software namanya Notepad Plus software buat ngedit teks. Mungkin ada yang pernah pakai ya. Di sini ada sales, ada OU sales, di dalamnya ada subliner, manager, sales, dan time section. Contohnya si Iwan, si Bambang, dan si Rati. Untuk layarnya salah satunya ini saya sign out dulu. Login pakai si Iwan Sukmawan. Bambang namanya. Nah, ini Bambang Irawan, ini kan OU sales, jadi si Bambang ini akan terinstall software Notepad Plus nantinya. Kalau si Rini enggak, karena ini si Rini ini ada di bagian user saja, dia bukan masuk ke grupnya si OU sales ini. Jadi hanya akan terinstall ke si Bambang. Untuk mulai installnya gampang karena
kita tentukan dulu softwarenya di mana tadi di source. Nah ini di npp ini Notepad ini MSI kita sudah share foldernya. Sekarang kita mulai main ke hanya ditutup dulu. Oke, kita masuk ke grup files manajemen, kita klik kanan new, kasih nama baru install npp plus. Oke, nah di install npp ini kita klik kanan edit karena kita mau menginstal software yang ke user tertentu saja. Ini saya max dulu, maka kita pilih user configuration, expand policy, kemudian software dan klik software instalasinya. Di sini kita klik kanan new patch paketnya npp ini dan pastikan bab yang network. Oke, pilih si npp, klik open, kemudian pilih assign, klik OK. Sekarang kita klik kanan dan masuk properties di Notepad ini, kemudian di bagian deployment pastikan kita pilih yang site ya, kemudian klik yang uninstall di application of management, kemudian klik OK. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke grup files manajemen. Si install npp ini kita harus terapkan ke OU Sales. Caranya di bagian OU Sales ini klik kanan, kemudian klik link and exiting GPO, kemudian pilih install npp. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ke client. Kalau salah satu client si Bambang ini contohnya yang bakal diinstal Notepad Plus, sama seperti tadi kita masuk ke command prompt dan update policy-nya gp update /force. Oke, kita tunggu. Kalau sering nggak bakal berpengaruh kalau misalnya kita update grup polisinya, misalnya gp update /force salam gp force. Nah, oke. Si Bambang ini di diamond to love off sama seperti tadi ya. Oke, dia sign out. Oke, kita sit in lagi, harusnya bakal terinstall. Oke, ini Sirini juga sudah di refresh GPO nya. Oke, kita kembali ke si Bambang, kita lihat si Notepad Plus ini harusnya bakal terinstall sebentar lagi. Ini nah Notepad Plus ini kalau misalnya saya sit out karena tadi udah update GPU, misalnya saya sit out dulu kemudian login lagi, kita tunggu. Oke, ini nggak akan kena Plus install not plus karena ini plus itu hanya berlaku untuk Unsales aja. Mana tadi yang termasuk ada di depan font linear, manager dan transaction, jadi hanya serius yang ada di Sales yang akan terinstall. Contohnya si Bambang ini. Nah, si Bambang ini dia ikut nggak dapat bagian, dia nggak dapat karena dia tidak termasuk di dalam OU Sales. Itu gimana? Gampang ya. Oke, kalau Anda sudah paham dan sudah mengerti, dan kalau menurut Anda gampang, tinggal Anda praktek di VirtualBox. Tinggal Anda praktekkan aja caranya, ikuti langkah-langkah yang seperti saya tunjukkan. Tentukan softwarenya, share foldernya, kemudian buat GPO nya dan link GPO nya ke bagian yang mau diinstal. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah praktek bagaimana cara menginstal software lewat grup policy dari Windows Server. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara menginstal software lewat grup policy, yakni software yang tadi sudah kita install. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.